Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lean Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1011 sampai bab 1015, wanita tua Xiao tidak pernah begitu bahagia untuk makan seperti hari ini sehingga dia gemetaran. Menurut apa yang dikatakan Mandor, dia sibuk di supermarket, dan pada pukul 7 malam, dia akhirnya mendapatkan kupon makan yang dia pikirkan. Meskipun dia sudah makan lengkap di siang hari, untuk makan malam, wanita tua Xiao masih seperti anjing lapar yang telah dikurung selama 3 hari. Dia tidak bisa makan lagi, jadi dia beristirahat di kursi di kafetaria selama setengah jam, lalu berdiri dengan kedua tangan di atas meja. Makan cukup, minum cukup, dan seluruh orang energi. Wanita tua Xiao menyeka mulutnya dengan punggung tangannya, menyentuh perutnya dengan telapak tangannya, dan mendesah puas. Saya tidak menyangka bahwa makanan setelah persalinan ini akan begitu lezat, hari ini benar-benar cukup makan. Segera, wanita tua itu memeriksa waktu dan menemukan bahwa sudah lewat jam 8, jadi dia berencana untuk pulang dengan cepat. Meskipun dia selalu egois, setelah mengalami segala macam kesulitan dan kesengsaraan selama periode ini, dia kurang lebih peduli dengan anak dan cucunya, berpikir bahwa putra dan cucunya masih berbaring di tempat tidur menunggu untuk diberi makan. Wanita tua Xiao bergegas ke jendela kafetaria dan bertanya kepada anggota staf yang akan pulang kerja, "Maaf, apakah Anda ingin sisa makanan kami lagi? Roti kukus sisa, dan nasi?" Melihatnya, dia berkata tanpa daya, "Tidak, wanita tua, kamu makan 3 kali sendiri, dan kamu masih belum kenyang." Nyonya tua Xiao menyeka mulutnya karena malu, dan berkata sambil tersenyum, "Hei, saya kenyang, tetapi anak-anak di rumah masih lapar. Anda tidak tahu, saya belum makan selama hampir 2 hari 2 malam." Pihak lain bertanya dengan heran. "Apakah itu benar? Di usia berapa masih ada orang yang tidak bisa makan?" Wajah wanita tua Xiao panas, dan dia berkata dengan malu-malu, "Hei, kamu tidak tahu, sesuatu terjadi dalam keluargaku selama ini. Menantu perempuan tertua dalam keluarga menderita kanker payudara, dan ditemukan berada dalam stadium lanjut. Ini akan mati. Putra sulung saya menghabiskan semua uang keluarga untuk mengobati penyakitnya." Mengatakan ini, Nyonya Xiao tiba-tiba merasa sangat bahagia di hatinya. Ini sangat keren, dia sudah lama tidak menyukai Qian Hongyan. Jika Wu Donghai tidak menghentikannya, wanita tua itu pasti ingin memukuli Qian Hongyan sampai mati. Apalagi baru-baru ini, Qian Hongyan tidak mematuhinya dengan berbagai cara, bahkan memaksanya keluar untuk bekerja. Dia sudah lama membenci Qian Hongyan di dalam hatinya. Oleh karena itu, di depan orang lain, mengarang rumor bahwa Qian Hongyan meninggal karena kanker payudara membuatnya merasakan balas dendam. Ketika staf kantin mendengar ini, mereka langsung berseru, "Ah, kanker payudara sudah parah, itu terlalu menyedihkan, itu tidak cukup." Nyonya Xiao tua menghela nafas, "Hei, menantu perempuan tertua saya menderita kanker payudara stadium lanjut, dan menantu kedua saya bahkan lebih buruk." Staf buru-buru bertanya, "Nyonya tua, apa yang terjadi dengan menantu kedua Anda?" Nyonya tua Xiao berkata dengan menyesal, "Putri kedua mertuanya menderita uremia dan menjalani dialisis sepanjang hari. Tetapi dia ditabrak mobil dalam perjalanan ke rumah sakit untuk dialisis beberapa waktu yang lalu, dan semua anggota tubuhnya diamputasi di bawah bokong." Staf terkejut. "Apakah ini sangat menyedihkan?" Nyonya Xiao berkata dengan wajah lurus, "Apa ini, yang lebih buruk belum datang?" Staf bertanya, "Apa yang lebih buruk?" Nyonya Xiao sang istri berkata dengan emosi, "Menantu kedua saya harus pergi ke rumah sakit untuk cuci darah ketika dia kehilangan kakinya. Zhao Xier di Country Love, seperti Zhao Xier, yang sakitnya lebih parah daripada Zhao Xier." Saat berbicara tentang Malan, wanita tua Xiao merasa lebih lega. Dia berharap Malan akan sengsara seperti yang dia rencanakan,
dia bahkan berharap semakin buruk dia, semakin baik. Namun, staf tidak tahu bahwa dia berbicara omong kosong. Staf merasa bahwa dalam keluarga normal, siapa yang bebas mengutuk keluarga mereka sendiri dari ketiadaan, jadi apa yang dikatakan wanita tua itu pasti benar. Jadi dia berkata dengan penuh simpati, "Tidak heran kamu begitu tua dan masih keluar untuk bekerja. Sangat tidak mudah bagimu untuk memiliki barang-barang seperti itu di rumah satu demi satu." Dia berkata, "Nyonya tua, kita masih punya banyak sisa uang. Saya membeli 7 atau 8 roti kukus, sekitar 4 porsi nasi, dan beberapa sisa makanan. Apakah Anda punya kotak makan siang? Saya akan mengemasnya untuk Anda dan membawanya pulang." Nyonya Xiao sangat bersemangat, tetapi dia masih menahan ekstasinya, dengan ekspresi melankolis di wajahnya. Berkata, "Bagaimana saya bisa mendapatkan kotak makan siang? Kedua menantu perempuan saya sedang sekarat. Saya tidak mampu membeli barang-barang itu." Seperti dia berbicara, wanita tua itu melihat dan berkata, "Mengapa Anda tidak melakukan ini, Kakak? Masukkan semua sisa makanan ke dalam kantong plastik untuk saya, dan saya akan membawanya pulang." Staf itu mengangguk dengan tergesa-gesa dan berkata, "Saya tidak masalah, selama Anda tidak menyukainya." Wanita tua Xiao buru-buru berkata, "Tidak, jangan membencinya." Segera, staf mengeluarkan semua sisa makanan untuk Nyonya Xiao, dan mengisi mereka dengan 4 kantong plastik besar. Wanita tua Xiao merasa sedikit menyesal begitu dia mulai berpikir, begitu banyak sisa makanan yang terlalu berat, bagaimana saya bisa membawanya kembali? Tapi kemudian dia berpikir, tidak, saya harus membawa semuanya kembali. Seluruh keluarga dapat membeli makanan ini setidaknya untuk 2 hari. Jika tidak, apa yang dapat saya lakukan dengan 100 yuan yang saya hasilkan hari ini? Memikirkan hal ini, dia hanya bisa berterima kasih padanya, mengertakkan gigi, dan membawa pulang 4 kantong makanan pulang. Dalam perjalanan pulang, Nyonya Xiao enggan naik taksi. Naik taksi pulang dari sini menghasilkan banyak uang, dan saya mungkin kehilangan setengah dari 100 yuan. Saya mendapatkan kerja keras sepanjang hari dengan naik taksi. Setelah banyak pertimbangan, juga menghemat biaya untuk naik bus. Jadi, dia pergi ke toko pinggir jalan dan membeli 2 sosis ham. Berpikir untuk menggunakan sosis ham untuk menyehatkan kesehatan Xiao Changqian dan Xiao Hailong, yang kebetulan ditukar dengan uang kembalian untuk naik bus. Di dalam bus, orang tua lainnya menggesek kartu senior mereka untuk tumpangan gratis. Tetapi Xiao tidak melakukannya, jadi dia harus memasukkan $1 ke dalam kotak koin. Padahal, dia sudah lama mengetahui bahwa ketika lansia dengan akta rumah tangga setempat mencapai usia 65 tahun, mereka bisa pergi ke Departemen Urusan Sipil untuk mengajukan kartu senior untuk naik bus gratis. Namun, Nyonya Xiao yang tua tidak pernah naik bus saat keluar. Dia selalu menjadi pengemudi penuh waktu dan mobil khusus untuk menjemput dan mengantar. Pada saat itu, bagaimana dia bisa memikirkan kartu senior untuk naik bus gratis? Baginya saat itu, apalagi menggunakan kartu ini, bahkan mendapatkan kartu ini pun sangat memalukan. Tapi sekarang dia terlalu menyesalinya, dan pada saat yang sama, dia bergumam di dalam hatinya, tampaknya setelah tahun baru berakhir dan orang-orang pergi bekerja, saya bergegas mengambil kartu orang tua itu. Jadi setidaknya mengambil bus tidak akan mengeluarkan biaya apapun, dan jika Anda menghemat beberapa dolar sehari, Anda dapat menghemat banyak dalam sebulan. Membawa beberapa kantong besar makanan, wanita tua Xiao akhirnya kembali ke Thomson Yipin Villa. Berjalan ke pintu masuk Thomson Yipin, ketika dia hendak menyikat gerbang, seorang wanita paruh baya berpakaian bagus mencubit hidungnya dan berteriak padanya, "Dari mana asal wanita tua itu? Berjalan ke sini dengan jorok, tahukah kamu apa ini? Apakah ini sebuah tempat? Ini adalah produk pertama Thomson. Anda tidak akan mampu membeli rumah di sini untuk beberapa masa hidup." Wanita tua Xiao muntah darah karena kelelahan. Ketika dia melihat seorang wanita melompat keluar dari tidak kemana-mana,
berteriak pada dirinya sendiri. Dia langsung mengutuk berkata, "Persetan dengan ibumu? Apakah kamu tahu di mana aku tinggal? Aku tinggal di Villa A04, kamu terlihat seperti burung. Kamu terlihat seperti burung pegar. Menurutku kamu paling banyak tinggal di pinggiran lantai datar." Ketika wanita itu mendengar ini, dia bergegas mendekat, menamparkan wajah Ni Xiao, dan mengutuk wanita tua sialan. "Lantai datar ibuku lebih dari 20 juta yuan. Beraninya kau menertawakanku, seperti miskin sepertimu? Kamu masih berani mengatakan bahwa kamu tinggal di villa, jadi kamu pantas mendapatkannya." Nyonya tua Xiao tidak menyangka bahwa setelah bekerja keras sepanjang hari, dia bahkan tidak mau naik taksi ketika dia kembali. Setelah akhirnya mencapai pintu rumahnya, dia ditampar wajah seorang wanita yang tidak dikenalnya. Wanita itu mencambuknya, dan memarahinya dengan air mata berlinang. "Wanita tua sialan, dia telah makan makanan babi, dan dia bahkan datang ke sini untuk berpura-pura agresif. Dia benar-benar gila." Setelah selesai berbicara, dia langsung meminta maaf. Penjaga keamanan di kejauhan berteriak, "Hei, cepat ke sini, apakah kamu benar-benar buta? Saya menghabiskan lebih dari 20 juta untuk membeli rumah dengan Anda. Apakah ini cara Anda melayani pemilik bangsawan seperti kami? Babi seperti ini tidak sebaik anjing. Siapa yang akan melindungi suasana hati dan kepentingan pemiliknya?" Penjaga keamanan juga sangat gugup. Wanita tua Xiao terlihat agak kuyu dan lelah. Dia tidak terlihat seperti wanita tua dari keluarga kaya. Apalagi, ia membawa 4 kantong plastik besar di tangannya yang berisi bakpao, nasi, dan sayur sop yang terlihat berantakan, bahkan lebih tidak sesuai dengan ciri khas pemilik Thomson Yipin. Jadi, dia buru-buru berkata kepada wanita tua itu, "Maaf, wanita tua, kami adalah rumah pribadi di sini, dan pemalas tidak diizinkan masuk. Silakan pergi dengan cepat." Wanita tua Xiao gemetar karena marah. Bahkan jika dia bukan pemilik Tangchen Yipin, setidaknya dia adalah penduduk Tangchen Yipin, dan itu adalah penghuni villa teratas Thomson Yipin. Mengapa saya masih harus dipukuli dan diusir? Wanita tua yang marah itu segera mengeluarkan kartu itu dengan susah payah, menjabat tangannya beberapa kali, dan berkata dengan marah, "Buka mata anjingmu dan biarkan aku melihat dengan jelas. Ini adalah gerbang Thomson Yipin, kartu akses kontrol." Penjaga keamanan dan pemilik perempuan tercengang. Desain kartu akses kontrol Thomson Yipin sangat megah, dan ada logo unik Thomson Yipin di kartu tersebut. Salah satunya adalah pemilik tempat ini, dan yang lainnya bekerja di sini. Jadi mereka sangat akrab dengan kartu ini. Ketika mereka melihat kartu ini, keduanya memiliki pertanyaan di hati mereka, mungkinkah wanita tua jahat ini benar-benar pemilik Tangchen Yipin? Wanita parubaya itu berkata, "Ambil saja kartu itu dengan santai. Keluarlah. Siapa yang tahu itu benar atau tidak, jadi tantang kamu untuk menggeseknya dan mencobanya." Nyonya Xiao berkata dengan marah, "Oke, tunggu, aku akan menunjukkan gesekannya sekarang." Setelah selesai berbicara, dia langsung meletakkan kartu di gerbang area penginderaan digesek. Pintu putar segera membunyikan pengingat, "Hai, penghuni Villa No A04 yang terhormat, selamat datang di rumah." Di Thomson Yipin, penghuni dibagi menjadi 2 kategori. Kategori pertama adalah pemilik, yaitu pemilik barang yang tercatat dengan jelas pada sertifikat hak atas barang tersebut. Kategori lainnya adalah penduduk, namun, warga tetap tidak bisa dianggap remeh. Lagi pula, sebagian besar penghuninya adalah anggota keluarga dekat pemiliknya, dan yang lebih jarang juga berhubungan. Misalnya, Song Wanting, sebagai kepala keluarga Song saat ini, terkenal di Jinling. Jika dia membeli villa di sini, maka dia adalah pemiliknya, dan kakeknya, tetua lain dalam keluarga, serta saudara laki-laki dan perempuan adalah penduduk di sini. Meski penghuninya bukan pemiliknya, namun karena kedekatannya dengan pemiliknya, hal itu bukanlah sesuatu yang mampu dibeli oleh orang biasa. Wanita parubaya itu menjadi pucat ketakutan ketika dia melihat bahwa Ni Xiao telah berhasil menggesek kartu kreditnya,
dan dia benar-benar penghuni Villa A04. Meski harta keluarganya puluhan juta, tapi di Jinling, dia hanyalah orang kelas menengah. Sederet villa yang masing-masing bernilai puluhan juta tak mungkin ia mampu beli. Karena itu, dia tahu betul di dalam hatinya bahwa siapapun yang bisa tinggal di villa seri A pasti memiliki energi lebih dari dirinya sendiri. Memikirkan bagaimana dia baru saja menamparkan wanita tua itu, wanita itu hampir takut untuk buang air kecil. Pada saat ini, dia berpikir dengan cemas di dalam hatinya, sudah berakhir, sudah berakhir, sudah berakhir, ini benar-benar bencana. Siapa sangka wanita tua ini benar-benar memiliki beberapa kuas, aku baru saja menamparnya. Kalau dia ingin jika Anda tidak bisa bergaul dengan saya, bukankah saya akan mendapat masalah besar? Petugas keamanan juga gemetar ketakutan saat ini. Ada apa? Wanita tua ini benar-benar penghuni Villa Thomson Yipin? Kenapa aku tidak memiliki kesan apapun padanya? Kamu sangat kaya, cakap, dan memiliki latar belakang seperti itu, mengapa kamu kembali ke Thomson Yipin dengan beberapa kantong sisa makanan? Mungkinkah orang kaya sudah mulai makan slop sekarang? Old Xiao saat ini, sang istri bertanya kepada wanita itu dengan marah, buka mata anjingmu untuk melihat dengan jelas, sekarang beritahu saya, apakah saya penduduk A04? Wanita itu benar-benar terkejut saat dia menggigil dan tidak tahu harus berbuat apa. Xiao Changkun baru saja kembali dari jalan-jalan. Meskipun dia melihat punggung Nyonya Xiao, tetapi sebelum dia bisa melihat dengan jelas, dia mencium bau sisa makanan. Dia mencubit hidungnya dan berencana untuk memutarnya. Segera setelah Xiao Changkun berjalan ke gerbang, dia menggesekkan kartunya, dan suara yang cerdas meminta, "Halo, penghuni Villa A05 yang terhormat. Selamat datang di rumah." Gerbang terbuka sebagai tanggapan, dan wanita tua Xiao segera menoleh ketika dia mendengar itu A05. Dia mengenalinya sekilas, dan buru-buru berteriak, "Changkun, Changkun." Xiao Changkun menoleh dan menemukan bahwa itu adalah ibunya sendiri, dan berkata dengan malu, "Bu, apakah kamu di sini? Untuk apa ini?" Ibu, Xiao Changkun sangat menakuti wanita itu sehingga dia hampir mengencingi celananya. Dia berpikir dengan panik, aku mati. Aku benar-benar mati hari ini. Apa asal-usul wanita tua ini? Saya tinggal di Villa A04, dan putra saya tinggal di Villa A05. Ini terlihat seperti keluarga papan atas. Saya benar-benar memukul seorang wanita tua dari keluarga atas. Akankah keluarga mereka menemukan cara untuk membunuh saya? Pada saat ini, wanita tua Xiao menunjuk wanita di depannya, dan berkata kepada Xiao Changkun dengan marah, "Changkun, wanita jalang ini memukuliku, cepat dan bantu aku memberinya pelajaran." Xiao Changkun merasa sedikit malu. Jadi dia bergumam pada dirinya sendiri, pertama-tama, ibuku membuat masalah sepanjang hari. Dia tidak tahu apakah orang lain memukulnya atau tidak. Kedua, dia memperlakukan saya dengan sangat buruk, dan saya tidak akan membantunya. Orang-orang yang tinggal di Tangche Nyipin kaya atau mahal. Jika saya benar-benar mengacaukan seseorang yang memiliki reputasi, bukankah saya akan menimbulkan masalah bagi saya sendiri? Memikirkan hal ini, dia berkata kepada wanita tua Xiao, "Bu, kamu harus memanggil polisi untuk hal semacam ini. Selain itu, kamu tidak bisa mengambil gunting dengan santai selama tahun baru Imlek. Bagaimana kamu bisa berkelahi dengan orang lain? Jangan, menurutmu." Wanita tua Xiao menutupi dadanya dengan marah, dan hendak memberinya penculikan moral. Xiao Changkun sudah berkata, "Baiklah, Bu, panggil polisi dulu. Dan jika polisi tidak bisa menyelesaikannya, kamu datang ke saya lagi." Hanya mengatakan bahwa, "Oke." Setelah selesai berbicara, tanpa menunggu wanita tua itu menjawab, dia berkata lagi, "Baiklah, Bu, ada sesuatu yang harus saya lakukan di rumah, jadi saya akan pergi dulu." Suara itu memudar, dan dia pergi. Dia tidak ingin terjerat oleh wanita tua itu, apalagi ada hubungannya dengan wanita tua itu. Lagi pula, besok adalah malam tahun baru. Saat ini,
Apa yang dia paling diinginkan adalah aman dan sehat keluarga merayakan tahun baru, dan tidak ada hal lain yang penting. Dia berteriak dalam kesedihan dan kemarahan di dalam hatinya, bagaimana bisa ada anak laki-laki seperti itu, ibuku sendiri dipukuli. Apakah ini masih manusia? Ini hanya lebih rendah dari binatang buas, tapi yang tidak dia ketahui adalah itu wanita. Di seberang sudah aku ketakutan setengah mati. Dia tidak tahu bahwa ada celah dalam hubungan antara Xiao Changkun dan Nyonya Xiao, tetapi dia tahu bahwa keduanya adalah ibu dan anak. Dia ketakutan dan berpikir, wanita tua ini dan pria itu jelas adalah pasangan yang sudah menikah. Tetapi mereka tidak tinggal di villa yang sama. Sebaliknya, mereka membeli dua villa terbaik untuk tinggal bersebelahan. 1A04 dan 1A05. Apa keluarga sialan macam apa ini? Berapa banyak uang yang harus dimanfaatkan keluarga? Berapa banyak energi di baliknya? Memikirkan hal ini, dia menyesali perilakunya yang mengganggu wanita tua tadi. Jadi, dengan gugup, dia buru-buru meminta maaf dengan suara rendah, "Nyonya tua, saya benar-benar minta maaf. Saya benar-benar tidak berharap Anda menjadi penghuni area villa. Tadi saya menyalahkan saya. Tolong jangan tidak sepengetahuan saya." Nyonya tua Xiao memarahi dengan marah, "Kamu menamparku, lalu minta maaf." Wanita itu buru-buru bertanya lagi, "Lalu kamu bagaimana kamu ingin menyelesaikannya? Atau katakan padaku bagaimana aku bisa menenangkanmu? Mengapa kamu tidak mencambukku? Tidak peduli berapa kali kamu mencambukku, aku tidak akan melawan." Nih, Xiao menggertakkan giginya, berharap dia bisa. Dia bergegas dan menghancurkan wajah wanita itu. Namun, dia memikirkannya dengan hati-hati, meskipun saya memukulinya untuk menghilangkan kebencian saya, itu tidak memiliki efek praktis. Daripada melakukan ini, lebih baik memerasnya untuk mendapatkan sejumlah uang. Memikirkan hal ini, si tua Nona Xiao kedinginan, berkata, "Kamu memarahiku dan menamparku. Kamu harus memberiku kompensasi untuk semua yang kamu katakan tentang masalah ini, kan?" Wanita itu mengangguk tanpa ragu, "Kamu benar, saya bersedia memberikan kompensasi secara aktif kepada Anda. Beritahu saya berapa banyak yang Anda inginkan, dan saya akan memberikan kompensasi kepada Anda." Nyonya Xiao ingin meminta 10.000, tapi setelah memikirkannya sebentar, dia merasa tidak pantas menyebutnya 10.000. Wanita tua Xiao saat ini bukan lagi wanita tua seperti Lafayette saat itu. Nyonya tua Xiao dulu memiliki banyak uang di tangannya, apalagi 10.000, 1 juta mungkin tidak benar-benar ada di matanya. Namun, wanita tua Xiao saat ini menghabiskan sepanjang hari merobek kantong plastik di supermarket seharga 100 yuan, jadi 10.000 yuan sudah menjadi uang yang sangat besar untuknya sekarang. Jadi, wanita tua itu berpikir dalam hati, lagi pula, dia baru saja menamparkan saya. Jika saya meminta 10.000 yuan padanya, bagaimana jika dia marah dan menelepon polisi dan menuduh saya melakukan pemerasan? Apakah dia akan membawa saya kembali ke pusat penahanan? Tidak mudah menghasilkan uang hari ini. Nyonya tua saya kelelahan dan hanya menghasilkan $100 sehari. Sangat bagus jika saya mendapat $100 untuk tamparan. $100 tidak akan dikatakan pemerasan. Memikirkan hal ini, wanita tua Xiao berkata dengan tajam, "Saya sudah sangat tua. Jika Anda menamparkan saya, masalahnya bisa besar atau kecil. Tetapi saya selalu murah hati. Jika Anda memberi saya 100 yuan, masalah ini akan selesai." 100 bola mata wanita itu hampir jatuh ke tanah. Dia awalnya mengira karena wanita tua ini mampu tinggal di villa A04, dia pasti memiliki keluarga yang kuat. Jika dia mengalahkannya hari ini, itu akan menjadi masalah besar. Oleh karena itu, bahkan jika wanita tua Xiao memintanya 180.000 yuan, dia memutuskan untuk setuju tanpa ragu, dan kemudian mentransfer uang itu secepat mungkin untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tanpa diduga, wanita tua itu hanya meminta 100 yuan. Dia sangat senang. Dia mengangguk dengan cepat dan berkata, "Tidak masalah.
Tidak masalah, saya akan segera memberi Anda uang. Saat dia berkata, dia mengeluarkan dompetnya, menyerahkan uang tunai 100 yuan kepada wanita tua Xiao, lalu menunjuk ke penjaga keamanan dan berkata, "Nyonya tua, kami memiliki saksi di sini. Anda baru saja mengatakan kepada saya masalahnya 100 yuan sudah berakhir, dan saya akan memberikan uangnya sekarang, jadi Anda tidak dapat mengganggu saya lagi di masa depan." Nyonya Xiao sangat senang memegang uang 100 yuan itu. Dia berpikir dalam hati, kamu bisa mendapatkan 100 hanya dengan satu tamparan, yang jauh lebih hemat biaya daripada bekerja sepanjang hari. Jadi, dia menekan kegembiraan di dalam hatinya dan berkata, "Oke, mari kita lupakan saja. Ingat di masa depan, ketika Anda jauh dari rumah, jangan memandang rendah orang lagi." Pihak lain segera mengangguk dengan hormat, "Jangan khawatir, saya pasti akan ingat. Tunggu untuk Nyonya Xiao ketika saya tiba di rumah dengan 200 yuan dan 4 kantong plastik besar, bau makanan memenuhi rumah." Ketiga juru masak itu adalah Zhang Guifen dan yang lainnya. Mereka bekerja sebagai pembersih di supermarket hari ini, dan mereka mendapatkan 120 yuan sehari, yaitu 360 yuan untuk 3 orang. Saat ini, 363 orang pergi ke restoran, yaitu makan makanan biasa. Tetapi jika Anda memasak dan makan dengan hati-hati, 306 itu masih sangat kaya. 3 Zhang Guifen dan yang lainnya semuanya berasal dari pedesaan, dan mereka lebih membumi. Ketika mereka berpikir tentang kelelahan sepanjang hari, mereka ingin makan lebih banyak daging untuk menghadiahi diri mereka sendiri. Jadi mereka pergi ke pasar sayur dan membeli 2 kati daging babi, beberapa kentang, kacang, dan bihun. Sesampainya di rumah, saya langsung datang ke panci rebusan. Meski harga sepanci rebusan acak kurang dari 100 yuan, porsinya benar-benar cukup, dan aroma perut babi sama sekali tidak bisa ditekan oleh tudung saji. Yang lebih menarik adalah Zhang Guifen mematikan tudung asap ketika panci rebusan mulai berbau. Lalu ia sengaja membuka pintu dapur agar aromanya menyebar lebih luas. Ini bagi Xiao Changqian dan Xiao Hailong di lantai 2, itu hanyalah siksaan yang hebat. Rebusan acak semacam ini, meskipun tidak dilengkapi dengan meja kelas atas, ini adalah salah satu hidangan paling praktis, paling enak, dan paling memuaskan di rumah orang biasa. Terlebih lagi, Xiao Changqian dan Xiao Hailong hampir lapar dan bingung. Ketika mereka sangat lapar, indera penciuman mereka menjadi sangat sensitif, sehingga sedikit aroma dapat membuat mereka gila. Keduanya mengira itu adalah masakan mereka sendiri, dan ingin memakannya dengan cepat, tetapi mereka menelepon Qian Hongyan untuk bertanya dan mengetahui bahwa makanan tersebut tidak dimasak oleh keluarga mereka sendiri, tetapi oleh 3 penyewa baru. Hal ini membuat ayah dan anak itu sangat putus asa. Xiao Weiwei dan Qian Hongyan sama-sama putus asa. Saat ini, Nyonya Xiao mendorong pintu dengan wajah gelap. Begitu dia memasuki pintu, dia mengutuk dan berkata, "3 wanita tua di pedesaan itu sangat lancang, ada meja makan di restoran, tetapi mereka bahkan pergi makan di meja kopi. Mereka benar-benar menganggap tempat ini sebagai rumah mereka sendiri." Melihatnya masuk, Xiao Weiwei segera dengan bersemangat berkata, "Nenek, kamu kembali, kami mati kelaparan. Tunggu saja kamu kembali dan bawakan kami sesuatu untuk dimakan." Xiao Hailong juga menangis dan berkata, "Nenek, aku benar-benar lapar. Aku tidak akan makan lagi. Aku akan mati kelaparan." Nyonya tua Xiao menghela nafas, menyerahkan 4 kantong plastik di tangannya kepada Xiao Weiwei, dan berkata, "Ini untukmu, pergi dan ambil beberapa mangkuk sumpit, cepat dan makan." Melihat kantong plastik di tangannya, keluarga Xiao bahkan tidak peduli dari mana asal makanan di dalamnya. Mereka hanya ingin memakannya, semua di perut mereka. Jadi, Xiao Weiwei berkata dengan penuh semangat, "Nenek, saya akan pergi ke restoran untuk mengambil mangkuk dan sumpit." Qian Hongyan juga sangat senang, dan buru-buru berkata, "Kamu tidak bisa menyelesaikannya sendiri,
saya akan pergi dengan kamu. Wanita tua Xiao mendengus dingin, Qian Hongyan, berhenti untukku, bahkan tidak mau makan makanan yang dibawa pulang oleh ibuku. Qian Hongyan tidak menyangka bahwa wanita tua Xiao akan berbalik melawannya saat ini. Dia menunjuk ke makanan di dalam kantong plastik besar, dan berkata dengan sedih, "Bu, kamu membawa begitu banyak makanan, apa salahnya membiarkanku makan 2 gigitan? Aku sudah lama lapar, Nyonya tua." Xiao mencibir dan berkata, "Jika kamu ingin makan, pergi bekerja dan dapatkan uang sendiri, mengandalkan wanita tua sepertiku, betapa tidak tahu malunya kamu, Qian Hongyan." Segera menjadi cemas, dan berkata, "Itu karena aku ditipu oleh Xiao Changkun. Jika tidak, saya bekerja sebagai kasir dan berpenghasilan lebih dari Anda." Wanita tua Xiao melengkungkan bibirnya, "Tidak masalah bagi saya berapa banyak yang Anda hasilkan. Anda mendapatkan milik Anda, saya mendapatkan milik saya, dan tak satu pun dari kita harus mengambil keuntungan dari yang lain. Jadi Anda tidak ingin makan makanan yang saya bawa kembali? Anda bisa mendapatkannya sendiri jika Anda ingin memakannya." Dan dengan marah, dan berseru, "Nyonya tua, kamu akan membuat masalah, kan? Kamu jika kamu sedang terburu-buru, aku akan lari dari rumah." Nyonya tua Xiao tersenyum, bertepuk tangan dan berkata, "Oh, itu bagus. Cepatlah. Aku tidak sabar untuk membeli petasan untuk merayakan ketika kamu pergi. Jika bukan karena Wu Donghai berhenti, ayo, aku akan membiarkanmu keluar dari rumah kami jika aku di sini, dan aku akan menahanmu sebagai perusak pemandangan. Karena kamu pergi, Wu Donghai tidak akan menyalahkanku." "Itu bagus." Qian Hongyan menggertakkan giginya. "Oke, orang tua, mari kita tunggu dan lihat." Xiao Weiwei bergegas keluar untuk memuluskan hal-hal saat ini. "Nenek, jangan sepengetahuan ibumu, dia sudah lama lapar. Jadi biarkan dia makan juga, biarkan dia makan." Nyonya tua Xiao mencibir, "Bahkan jika saya menuangkan semuanya dan memberikannya kepada anjing, saya tidak akan membiarkan dia makan." Setelah itu, wanita tua Xiao berkata lagi, "Beri saya makanan, dan Anda pergi mengambil mangkuk dan sumpit, keluarga kita berempat akan makan di sini, biarkan dia menonton." Qian Hongyan langsung menangis, dan memarahi dengan marah, "Nona tua Xiao, saya menikah dengan keluarga Xiao Anda dan melahirkan anak untuk keluarga Xiao Anda. Anda tidak bahkan memberi saya makan, Anda benar-benar kehilangan hati nurani Anda." Wanita tua Xiao berkata dengan nada menghina, "Jika kamu ingin makan, kamu bisa menemukan caranya sendiri. Apakah kamu tidak pandai bergaul dengan pria liar, keluar dan berhubungan lagi? Mungkin kamu bisa menjadikanmu orang kaya kamu." Qian Hongyan langsung malu dan marah. Wanita tua itu selalu suka menghinanya dengan kejadian di tambang batu bara hitam, tapi dia tidak bisa menemukan cara yang ampuh untuk membantahnya. Jadi, dia hanya bisa menghentakkan kakinya dengan kesal, menggertakkan giginya dan berkata, "Mulai hari ini, aku, Qian Hongyan, akan memutuskan hubungan dengan keluarga Xiaomu." Setelah selesai berbicara, dia membanting pintu dan keluar, kembali ke rumahnya. Ruang, Xiao Changqian telah kehilangan kasih sayang untuk Qian Hongyan sejak lama. Jadi dia tidak mengatakan sepatah kata pun saat ini, berharap Qian Hongyan akan menghilang dengan cepat. Tapi Xiao Hailong di sampingnya merasa sedikit tak tertahankan. Meskipun Qian Hongyan melakukan beberapa hal yang menghina tradisi keluarga, pada akhirnya, itu adalah ibunya. Melihat ibunya akan dipaksa melarikan diri dari rumah, Xiao Hailong secara alami tidak tahan. Jadi dia berkata kepada wanita tua Xiao, "Nenek, tidak mudah baginya. Tolong maafkan dia kali ini," kata. "Jika ada yang membicarakan wanita ini lagi, keluarlah dari rumah ini." Xiao Hailong sudah sangat lapar sehingga matanya menatap tajam. Jadi jika ada yang bertentangan dengan makan, dia harus memilih yang terakhir. Jadi, dia segera menutup mulutnya dengan bijaksana, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Xiao Weiwei dengan cepat membawa beberapa peralatan makan, dan bersama dengan Nyonya Xiao, menuangkan sisa makanan ke dalam wadah.
Xiao Weiwei mencelupkan ke dalam sup sayur dan memakan satu roti kukus dalam 2 gigitan, lalu memasukkan roti kukus lainnya dengan cara yang sama. Perut wanita tua Xiao sudah kenyang, jadi dia mengambil mangkuk dan sumpit dan memberi makan Xiao Changqian dan Xiao Hailong yang sedang berbaring di tempat tidur. Ayah dan anak itu, seperti anak ayam yang baru menetas di sarang burung, membuka mulut lebar-lebar dan menunggu makanan. Ketika mereka akhirnya makan, ayah dan anak itu tidak bisa menahan tangis. Wanita tua Xiao merasa sedikit tertekan ketika dia melihat penampilan mereka berdua. Jadi dia berkata dengan mata merah, "Ibu akan pergi bekerja untuk hari lain besok, dan membeli mie dan daging di malam hari, dan kita akan buat pangsit untuk keluarga berempat." Teriak Xiao Changqian tanya, "Bu, bisakah saya makan pangsit daging besok?" Nyonya tua Xiao mengangguk dengan gigih, "Jangan khawatir, saya pasti akan bisa memakannya. Ketika saatnya tiba, saya akan membelinya kembali dan membungkusnya dengan Weiwei untuk kalian berdua." Xiao Changgan berkata dengan mata merah, "Bu, ketika saya siap, saya akan pergi bekerja. Bahkan jika saya pergi ke lokasi konstruksi untuk membawa semen, saya akan mencoba yang terbaik untuk menghasilkan uang untuk mensubsidi keluarga, dan saya tidak akan membiarkan Anda pergi di usia yang begitu tua sehingga saya berlarian." Xiao Hailong berkata dengan samar, "Nenek, saya akan pergi juga." Wanita tua Xiao mengangguk dan berkata, "Kalian berdua harus merawat lukamu, dan ketika kamu sembuh, aku akan mengandalkanmu. Kamu akan mengurus masa pensiunku." Ketika keempat anggota keluarga Xiao akhirnya memiliki makan lengkap, Qian Hongyan menangis di kamarnya. Menghadapi kelaparan dan kedinginan, Qian Hongyan tidak hanya benar-benar putus asa terhadap keluarga Xiao, tetapi juga membuat keputusan dalam hatinya untuk pergi. Dia tidak berencana untuk tinggal di keluarga ini lebih lama lagi. Dia juga tidak berencana untuk tinggal di Jinling lebih lama lagi. Dia ingin kembali ke rumah kelahirannya, meskipun keluarga kelahirannya tidak memiliki banyak uang, dan dia memiliki seorang kakak laki-laki yang tinggal bersama orang tuanya. Setidaknya keluarga kelahirannya masih bisa menjaga makanannya, sehingga dia tidak hidup dalam keadaan yang menyedihkan. Namun, keluarga kelahirannya agak jauh, dan butuh setidaknya 5 atau 6 jam untuk naik kereta kursi keras, dan biaya tiket kereta lebih dari 100 yuan uang untuk kembali telah menjadi masalah terbesar Qian Hongyan. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk mencari jalan dari Nyonya Xiao. Malam ini, karena kerja fisik sepanjang hari, wanita tua Xiao tidur sangat nyenyak. Pada dini hari, Qian Hongyan menyelinap ke kamarnya dan menemukan $200 dari sakunya. Dari $200, 100 adalah gaji wanita tua itu, dan 100 lainnya adalah tamparan di wajah wanita tua itu. Lihat dua ini uang tunai, Qian Hongyan sangat bersemangat. Meskipun 200 yuan tidak banyak, cukup bagi saya untuk sarapan setelah fajar, lalu naik kereta kembali ke rumah ibu saya untuk malam tahun baru. Jadi, hampir tanpa pikir panjang, dia memasukkan uang itu ke dalam sakunya, lalu mengepak beberapa pakaian dan barang-barang pribadinya, dan meninggalkan Thomson Yipin dengan kopernya sebelum fajar. Sebelum dia pergi, dia meninggalkan catatan di kamarnya, dengan hanya 4 kata di catatan itu, "Tidak akan ada masa depan." Pagi-pagi sekali di malam tahun baru, Xiao Churan akhirnya mulai berlibur. Namun, dia terbiasa tidur lebih awal dan bangun pagi, jadi dia bangun sebelum jam 7 untuk mandi. Melihat istrinya bangun, Ye Chen juga bangun dari tempat tidur. Hari ini adalah malam tahun baru Imlek, dan ada banyak hal yang harus dilakukan di rumah. Kami tidak hanya harus menyiapkan makan malam tahun baru, tapi kami juga perlu mengeluarkan isian pangsit terlebih dahulu. Setelah makan malam tahun baru, keluarga membuat pangsit sambil menonton gala festival musim semi. Pada saat ini, telepon Xiao Churan tiba-tiba berdering, dan dia berkata dengan heran, "Oh, Ruolin menelepon saya sepagi ini, saya tidak tahu ada apa." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Sayang, bisakah kamu menjawabnya? Kamu tahu,
Xiao Churan mengangguk, dan menghubungkan telepon. Hei, Ruolin, mengapa kamu menelepon sepagi ini? Dong Ruolin tersenyum dan berkata, aku sedang berlibur, hari ini adalah hari libur. Jadi aku terbang kembali pada siang hari. Yanjing akan menemani keluarga untuk makan malam tahun baru. Dia kemudian berkata, apakah nyaman bagi Anda nanti? Saya akan datang dan mengunjungi dan mengucapkan selamat tahun baru kepada paman dan bibi saya. Kata Xiao Churan sambil tersenyum, kenyamanan adalah kenyamanan, tetapi Anda bisa jangan membeli apapun untuk pulang. Saya bahkan tidak repot-repot membeli hadiah untuk keluarga Anda. Jadi kami memiliki hubungan yang baik, jadi jangan terlibat dalam formalisme ini. Oke. Kata Dong Ruolin sambil tersenyum, bukankah itu hanya sebuah kata? Lagi pula, Dong Ruolin menambahkan, ngomong-ngomong, Churan, aku akan membiarkan sepupuku ikut denganku mengunjungi rumahmu. Apakah tidak apa-apa? Xiao Churan telah mengenal Dong Ruolin selama bertahun-tahun, dan mengetahui situasi keluarganya. Ketika dia mendengar bahwa dia membawa sepupunya, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Ruolin, sepupu yang kamu sebutkan, bukan, mungkinkah itu Kong Delong? Dong Ruolin tersenyum dan berkata, itu dia. Xiao Churan tiba-tiba memikirkan bayangan playboy itu di benaknya, dan bertanya dengan heran, apa yang sepupumu lakukan di Jinling? Dong Ruolin berkata, dia sudah lama berada di Yanjing, selalu membuat masalah, jadi dia datang ke Jinling untuk mengasah sebentar. Xiao Churan bertanya dengan heran, tanduk, bagaimana cara mengasah? Dong Ruolin berkata sambil tersenyum, hiduplah yang sulit. Dan sekarang saya menyewa tempat tinggal di desa di kota, dan kondisinya tidak begitu sulit. Xiao Churan tidak bisa menahan tawa dan berkata, sepupumu adalah orang yang begitu mendominasi. Biarkan dia tinggal di desa di kota. Katanya itu pasti siksaan yang hebat, kan? Itu pasti bukan keputusannya sendiri. Siapa yang begitu terluka? Ye Chen kurang lebih malu ketika mendengar ini. Lagi pula, dia adalah pelakunya yang membuat Kong Delong datang ke Jinling untuk menjalani kehidupan yang sulit. Dong Ruolin berkata sambil tersenyum saat ini, saudaraku menyinggung orang besar yang tidak mampu dia sakiti di Yanjing, dan dia harus kembali ke Jinling setelah bekerja keras selama setahun. Hari ini, ketika aku kembali ke Yanjing untuk tahun baru, dia harus sendirian. Tetaplah di sini. Xiao Churan mengatupkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum, sejujurnya, Ruolin, sepupumu itu benar-benar terlalu sombong pada waktu biasa. Jika kamu benar-benar bisa tenang kali ini, itu mungkin bukan hal yang buruk. Ya, Dong Ruolin tertawa, dan berkata, saat kita sampai di rumahmu nanti, jangan katakan ini di depannya, selamatkan wajahnya. Xiao Churan buru-buru berkata, jangan khawatir, aku tahu. Dong Ruolin berkata, tidak apa-apa, kita akan segera pergi ke sana, dan kita akan ke sana sebentar lagi. Oke, aku akan menunggu untukmu di rumah. Setelah menutup telepon, Xiao Churan berkata kepada Ye Chen, suami, Ruolin dan sepupunya akan datang ke rumah sebentar. Ye Chen mengangguk dan bertanya, apakah mereka makan siang di rumah? Xiao Churan menggelengkan kepalanya, tidak, Ruolin akan pergi setelah duduk sebentar, dia akan pergi ke bandara untuk terbang kembali ke Yanjing. Setelah berbicara, Xiao Churan berkata lagi, oh, ngomong-ngomong, suami, sepupu Ruolin akan datang nanti, izinkan saya memperkenalkan Anda, sepupunya tampaknya tinggal di Jinling selama setahun penuh. Ye Chen sedikit tersenyum dan berkata, saya bertemu sepupunya ketika saya pergi ke Yanjing terakhir kali, dan bukan Anda yang meminta saya untuk beri nenek Ruolin memberinya hadiah ulang tahun, dan sepupunya ada di sana pada saat itu. Benarkah? Xiao Churan bertanya sambil tersenyum, lalu apakah kamu memiliki kontak dengannya? Ye Chen berkata sambil tersenyum, hanya mengobrol sebentar, saya tidak memiliki terlalu banyak kontak. Xiao Churan mengangguk dan berkata, sepupunya memiliki kepribadian yang agak tidak disukai. Dia sangat bangga dengan uang dalam keluarga.
ketika dia biasanya berbicara. Dia tidak bisa, jangan menunggu lubang hidungnya pada orang terutama publisitas. Jika dia marah kepada Anda untuk sementara waktu, jangan dimasukkan ke dalam hati Anda. Lagi pula Anda adalah tamu. Dan ini adalah tahun baru Imlek, jadi jangan konflik dengan dia. Ye Chen sedikit tersenyum, jangan khawatir. Aku tahu. Pada saat ini, Kong Delong sedang mengendarai mobil Mercedes-Benz tua yang ditugaskan ke Dong Ruolin oleh M Grand Group, dan mengikuti arah ditunjukkan oleh navigasi ke Tang Chen Yipin. Dong Ruolin, co-driver yang stylish, baru saja menutup telepon dengan Xiao Churan, dan dia berkata dengan wajah sedih, "Ruolin, kamu bisa pergi ke rumah Ye Chen sendiri, jangan bawa aku bersamamu. Aku benar-benar tidak ingin melihatnya sebentar." Dong Ruolin melihat bahwa wajah Kong Delong penuh dengan keluhan. Seolah-olah dia adalah menantu perempuan muda yang telah diintimidasi, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggoda. "Kakak, apakah kamu terlalu pengecut? Aku membawamu ke rumah Ye Chen untuk merayakan tahun baru. Kamu pergi melawan Ye Chen. Apa yang kamu takutkan?" Kong Delong menghela nafas, "Hei, Ruolin, kamu tidak tahu. Aku baru bertemu Ye Chen 2 kali, dan setiap kali aku melihatnya, tidak ada hal baik yang terjadi. Pertama kali aku menelan kalung dan menjalani operasi. Kedua kalinya langsung diminta olehnya untuk mengendarai sepeda jauh-jauh dari Yanjing ke Jinling. Jika saya melihatnya lagi, jika dia tidak senang dan mengirim saya ke Afrika untuk menambang, apa yang akan saya lakukan?" Dong Ruolin berkata dengan serius, "Saudaraku, kamu terlalu memikirkan ini. Faktanya, Ye Chen pada dasarnya bukan orang jahat, dan dia tidak pernah menggertak orang lain. Dia akan kejam kepada orang lain hanya ketika orang lain menggertaknya. Jadi kamu selama Chen rendah hati dan rendah hati, dia pasti tidak akan menyusahkanmu." Kong Delong masih memiliki ketakutan yang tersisa dan berkata, meskipun itu yang dia katakan, tetapi orang ini tidak menunjukkan emosi atau kemarahannya. Saya tidak tahu apakah saya akan melakukannya, karena ucapan tertentu yang tidak disengaja. Dong Ruolin kemudian menginstruksikan, dalam hal ini, maka Anda harus berbicara lebih sedikit ketika Anda pergi, dan ketika Anda melihat Ye Chen, panggil dia Tuan Ye dengan hormat, dan sisanya jangan katakan apa saja. Kong Delong memohon, "Oh, kenapa kamu tidak pergi sendiri saja? Ketika saatnya tiba, saya akan memarkir mobil di depan pintu, dan saya akan menunggu Anda di dalam mobil." Dong Ruolin pura-pura marah dan berkata, "Aku baru saja memberitahu Xiao Churan bahwa kamu ingin pergi bersama, dan Xiao Churan pasti memberitahu Ye Chen bahwa jika kamu tidak masuk sendiri dan membiarkanku pergi sendiri, Ye Chen mungkin berpikir kamu harus pergi. Masalah dengan dia, saya pikir Anda tidak memberinya muka." Setelah jeda, Dong Ruolin berkata lagi, "Jika dia tidak puas dengan Anda saat itu dan dengan sengaja memakaikan sepatu untuk Anda, maka jangan salahkan saya untuk tidak mengingatkanmu. Lagi pula Jinling tapi wilayahnya, kamu tidak bisa mengalahkannya di Yanjing, apalagi di wilayahnya." Mendengar ini, Kong Delong menciutkan lehernya dan berkata dengan suara rendah, Oke, tidak bisa aku pergi." Dong Ruolin berkata dengan serius, "Biarkan aku memberitahumu, Ye Chen sebenarnya sangat mudah untuk bergaul, tetapi premisnya adalah bahwa Anda tidak boleh mengudara di depannya. Anda harus berbicara dengannya dengan baik, dia harus sopan kepada Anda. Jika Anda berpura-pura agresif dengannya, maka Anda selesai." Berbicara, Dong Ruolin berkata lagi, "Suatu kali saya pergi ke pemandian air panas bersama Ye Chen dan Chu Ran, dan seorang bajingan menggores mobil saya, lalu memarahi saya secara bergantian, sangat sombong. Anda tahu apa yang terjadi setelah itu? Apakah seperti itu?" Kong Delong menggelengkan kepalanya, "Ada apa?" Dong Ruolin berkata, Ye Chen meminta anak buahnya untuk datang dan mengukir 2 kata di dahi pria itu dengan pisau. Kong Delong tercengang, menggunakan pisau untuk mengukir kata-kata di dahi, ini terlalu kejam, kan? Dong Ruolin berkata, "Kamu belum melihat kebajikan pria itu. Jika kamu melihatnya,
kamu akan mengerti bahwa tidak kejam sama sekali untuk mengukir kata-kata di dahinya, Kong. Delong buru-buru bertanya, kalau begitu bisakah kamu memberitahuku apa sebenarnya yang diukir Ye Chen di dahinya? Dong Ruolin berkata, orang itu suka menyebut orang lain miskin. Jadi Ye Chen meminta orang untuk mengukir dua kata ini di dahinya. Brengsek, Kong Delong sangat ketakutan hingga keringat bercucuran di keningnya. Dia bahkan merasa kedua kata itu terukir di dahinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meratap. Apa perbedaan antara Ye Chen ini dan setan? Itu tidak sebagus binatang buas. Dong Ruolin segera memasang muka dan berseru, aku tidak mengizinkanmu berbicara buruk tentang Ye Chen. Kong Delong tercengang dan berkata dengan sedih, Ruolin, aku saudaramu. Mengapa Anda memutar siku Anda keluar? Dong Ruolin mendengus dingin. Ye Chen adalah pahlawan yang hebat di hatiku. Jika dibandingkan denganmu, pria yang bodoh, maka aku pasti akan mengarahkan sikuku ke arahnya. Kong Delong berkata dengan wajah sedih. Ruolin, kamu tidak suka Ye Chen itu, kan? Bersambung,